guru belajar Pak, belajar ID. Oh iya iya. Karena kemarin saya ternyata memang bermasalah ketika dengan akun yang tidak belajar ID kayaknya. Oh gitu, baik. Coba ya, Ya, saya share dari sini ya. boleh boleh. Kayaknya Oke sudah oke. bisa ini. Oh sudah bisa ya, coba saya tunggu. Sudah, saya tampil belum? Coba. Sebentar, sebentar. Mungkin tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ya. Warnanya Harus biru. harusnya bisa Pak, karena tadi itu ada anak yang mencoba share screen bisa kok. Ini saya sudah share. Belum Sudah belum bisa. nampak ya? Belum nampak. Anak-anak sudah tampak belum ya? Di akunnya belum, Pak. Belum, Pak. Oh belum. Oh belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke baik. Pak Ki mungkin bisa dibantu. Share screen dari Sebentar, jenengan. saya buka dulu. Saya buka dulu ya. Yang dari Pak Reis. Oh, kalau sekarang sudah pasti. Bismillah. Oh iya, siap sudah Pak. Anak-anak. Bagus. Sudah, Pak. Baik, Sudah baik, Bapak. baik. Sudah, Pak. Oke, oke. Ya, baik. Anak-anak yang berbahagia, ya, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, sebentar ya. Tak paskan dulu biar enak nanti. Ya, sudah bisa diamati ya? Bisa ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ki, waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Bahagia sekali Pak Roes sudah bertemu dengan Pak Ki dan anak-anak semua, juga orang tua yang berada di rumah, ataupun mungkin sedang berada di kantor, gitu ya. Kali ini Pak Roes akan memberikan tips dan triknya dalam menjawab soal IPA, kaitannya nanti dengan pelaksanaan ASPD. ASPD itu adalah asesmen standarisasi pendidikan daerah, gitu ya, yang akan dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta, digunakan untuk kelas 6 sebagai ujian kalian dalam rangka nanti kalian menuntaskan pendidikan di sekolah dasar. Anak-anak, perkenalkan nama saya Pak Rois Saifuddin Zuhri. Nah, di situ juga sudah tertera. Nah, ini nama saya. Kemudian nomor telepon saya juga sudah tertera. Kalian bisa melihat di situ. Ataupun nanti mungkin juga bisa PowerPoint yang saya kirimkan ke Pak Ki nanti bisa kalian miliki. Nah, baik. Karena ini istimewa ini menurut saya Pak Ki. Karena ada orang tua yang mendampingi putra-putrinya belajar. Nah, berarti nyambung dengan pernyataan saya yang di sini, ya, Bapak Ibu, nun sewu, salam hormat saya kepada Bapak Ibu. Mari kita berniat mendampingi putra-putri semampu kita. Nah, gitu. Bapak Ibu, sama dengan saya juga memiliki anak yang di kelas 6, akan mengikuti ASPD juga pagi ini. Kebetulan kebetulan anak saya satu wilayah dengan Pak Ki di kota, di SD Muhammadiyah Sapen. Jadi siap. hari ini juga sudah mulai latihan untuk yang pertama. Kalian juga pasti hari ini juga memulai toh, yaitu hari ini bahasa Indonesia, besok matematika dan besok lagi IPA. Nah, apa artinya pendampingan ini, Bapak Ibu nun sewu? Pendampingan ini tidak berarti bahwa kita harus menguasai semua materi, tidak. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Pendampingan ini lebih bersifat kepada motivasi dan pancingan sedikit materi yang kita sampaikan kepada putra-putri kita. Nah, gitu. Saya kira ini merupakan bentuk perhatian di samping perhatian lain yang sudah kita berikan kepada putra-putri kita. Perhatian berupa materi yang bisa kita pancing atau materi yang bisa kita tanyakan kepada anak meskipun sedikit. Begitu. Karena di masa pandemi ini memang pendampingan dari orang tua sangat mutlak diperlukan. Begitu ya. Nanti kemudian saya tinggal di daerah Godean. Kebetulan hari ini saya work from home. Jadi saya bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu, anak-anak. Nanti Pak Res hanya akan memberikan tips dan triknya saja. Kalau untuk materi penjelasan itu saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Ki. Pak Ki ini sahabat Pak Rois juga, teman Pak Rois. Sehingga ini hanya sekedar sharing supaya ada pengalaman baru bagi kalian, gitu ya. Kadang orang itu butuh suasana baru, begitu.
Baik anak-anak, kita mulai. Yang pertama, tentunya kalian, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita akan membahas sedikit saja tentang rantai makanan, ya. Karena di dalam soal IPA itu ada soal tentang rantai makanan, gitu ya. Oke, ada sedikit gangguan ini. Nah, agar kita itu menguasai secara utuh, gitu ya, bahwa materi tentang rantai makanan itu dibagi menjadi 4. Anak-anak bisa mengikuti gerakan Pak Rois, meskipun Pak Rois tidak bisa melihat kalian secara utuh gitu ya, keseluruhan gitu, tapi kalian bisa mencoba mengikuti gerakan Pak Rois. Rantai makanan ada 4. 1. Ekosistem apa? 2. Mengisi yang kosong. 3. Peran. 4. Memprediksi. 1, 2, 3, 4 ini nanti yang akan ditanyakan. Coba kalau tidak percaya, kalian latihannya mesti keluar semua ini. Ya toh? Ekosistem apa? Ditanyakan. Rantai makanan pada ekosistem titik-titik adalah gitu. Yang kedua, silahkan diisi tanda X atau Y pada rantai makanan yang kosong gitu. Yang ketiga, peran. Peran itu beberapa kali belum muncul. Kemudian yang keempat, memprediksi. Jika ular punah atau jika tikus banyak diburu dan seterusnya seperti itu pernyataannya, maka kalian harus bisa menentukan jawaban yang benar. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah rantai makanan pada ekosistem apa? Nah, ini Pak Res punya tips untuk kalian, untuk anak-anak dan Bapak Ibu semuanya di rumah. Tipsnya yang pertama adalah mencari organisme yang khas. Apa itu organisme yang khas? Organisme yang khas itu organisme yang berada pada rantai makanan. Ini sebagai contoh yang tak tebal ini. Ini, ya. Organisme yang khas itu hanya ada di ekosistem tertentu. Nah, itu. Oke, kita cari coba. Untuk yang ekosistem laut, organisme yang khas di sini ada hiu. Kemudian ekosistem sungai, organisme yang khas ada gabus, ikan gabus. Mohon izin Pak. Oke. Mungkin di slide saja Pak. Oke. Belum kelihatan apa namanya. Coba di slide Pak. Oh ya. Ya. Nah. Oh ya. Sudah Pak Ki? Halo Pak Ki? Halo? Halo. Sudah? Kok di tempat saya belum ya? Tulisannya terlalu kecil, Terlalu Bapak. kecil Pak. Oke. Di slide Pak. Coba. Di Oh apa? ya. Di Sudah saya slide show ya? Saya. Sudah. Sudah. Kok belum bisa Mungkin yang lihat? di samping kiri itu bisa dihilangin gambar. Nah, seperti ini. Ulang aja Pak. Nih, diulang. Oke, saya ulang ya. Ya. Baik. Baik, oke. Sebentar. Sudah? Sudah semua? Halo, Pak Ki? Sudah, tapi masih seperti tadi Pak. Oh, padahal sudah saya slide show ya. Bentar ya. Oh iya. Mungkin memang gitu ya. Ini Biar tampil full itu Pak. Bentar. Saya coba lagi. Saya sekali lagi Oke. coba. So. Kalau sekarang sudah belum? Proses Pak, mungkin sebentar. Malah tidak kelihatan. Oh ya, sebentar ya Bu ya. Sudah menyer-menyer Pak. Biasanya menyer-menyer dulu. Iya. Saya pakai IndiHome ini di rumah sebetulnya. Nggak bisa ya.
Belum ya Pak Ki ya? Belum. Oh, belum. Atau bisa Pak Ki bantu Bentar, dari situ? saya Yang... bantu dari sini. Ya, baik. Sebentar ya, anak-anak ya. Di laptopnya agak ini sih Pak, nge-lag banget saya juga. Oh ya. Sudah keluar. Oh, sudah keluar Pak. Ya, Ini yang Pak tapi, Rois ya? Tapi masih iya, kecil juga. tapi masih kecil Pak ya. Padahal sudah saya slideshow loh. Ada apa ya? Ya, ini salah satu apa ya, kendala Keasikannya. ketika kalau sekarang sudah besar belum ya, anak-anak? Gambar besarnya. Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, padahal sudah saya full screen loh. Itu kan bisa di zoom anak-anakku. Coba Pak, ini saya sudah bisa nampilkan coba Pak. Oke, baik. Coba. Ini saya ada ketok nih. Sudah. Coba dari Ya, sini. itu besar. Oke. Baik. Ini Bapak ya yang menampilkan Pak Rois ya? Jenengan apa saya? Sekarang sudah besar belum anak-anak? Ini Pak Anto. Sudah, Pak. Sudah, Belum. Pak. Itu dari Pak Rois. Ya, cukupan ini. Cukup. Cukup sudah? Ya. Cukup lumayan. Ya, baik. Oke ya. Kita lanjutkan anak-anak dan Bapak Ibu. Ya, caranya yang rantai makanan tadi kita mencari organisme yang khas. Itu cara langkah pertama. Tapi belum selesai langkah pertama itu. Kita sudah tahu bahwa hiu, gabus, kemudian rusa, kemudian jambu, kemudian padi itu khas di ekosistemnya masing-masing. Langkah kedua, urutan makan dimakan harus benar. Nah, ini yang sering menjebak Bapak Ibu dan anak-anak semua. Di contoh soal nomor pertama ini kadang sering menjebak. Coba kita cermati. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun, ini kan ekosistemnya kebun ya. Nah, ekosistem kebun itu bisa, produsennya bisa bayam, bisa wortel, bisa rumput, ada bisa rumput, juga bisa selada. Namun, ini yang benar adalah D. Kenapa? Yang A, coba kita cermati. Dia sudah khas di kebun, udah ada bayam, namun urutannya salah. Belalang tidak bisa makan ayam, seperti itu. Nah, kemudian yang B juga salah, kelinci tidak bisa makan tikus, karena kelinci ini adalah pemakan tumbuhan. Selanjutnya ini juga salah, ayam tidak bisa makan kucing. Nah, seperti itu. Ingat, tips yang pertama adalah untuk soal tentang rantai makanan itu, mencari organisme yang khas, kemudian yang kedua, urutan makan dimakan harus benar. Begitu ya, itu tips pertama. Baik, dilanjutkan anak-anak, agak pelan ya, karena ini Pak Rois zoom saja ini. Yang kedua, mengisi yang kosong. Masih sama, temanya adalah rantai makanan, kalian diminta mengisi yang kosong. Mengisi yang kosong itu biasanya ditandai dengan huruf X, atau huruf Y, atau huruf apapun yang disoal. Anak-anak bisa cermati soalnya. Di sini ada produsen, kemudian ada belalang, kemudian dimakan oleh kata, nah ini mengisi yang kosong ini, mengisi yang kosong. Kemudian dimakan oleh ular, elang, dan diuraikan oleh pengurai. Ini yang mengisi yang kosong, yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, ini peran kalau ini. Kalau peran itu mudah, asalkan kalian mengurutkan saja. Yang pertama ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, ditulis. Tipsnya adalah ditulis di soal. Ini wajib kalian tulis. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Ke atas pun juga sama. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Biasanya ditanyakan yang perannya double. Itu burung itu, ya. Oke, lanjut.
Dilanjutkan. Nah, ini adalah yang memprediksi anak-anak. Memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem bila salah satu komponen itu berkembang pesat atau punah, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ayo, anak-anak, Pak Guru mungkin juga sudah ngajari. Di sini ini jebakannya adalah rantai makanannya belum urut. Nah, oke, coba kalian lihat rantai makanannya. Kan di situ belalang, burung, rumput, ular. Ya toh? Berarti belum urut. Maka harus kalian urutkan terlebih dahulu. Diurutkan dulu yuk, bareng-bareng. Rumput, panah, dimakan apa? Belalang, terus burung, burung, terus ular. ular, Nah, langkah pertama selesai. Barulah langkah kedua, dibaca lagi soalnya. Pinter tadi yang bisa mengikuti Pak Ras tadi, saya kira artinya sudah menguasai. Selanjutnya dilanjutkan soalnya. Perubahan yang terjadi jika burung punah. Yo, burungnya ditandai. Burungnya tulisan burungnya ditandai. Kalau punah berarti dia lebih sedikit atau berkurang, ya. Jika burung punah. Nah, kalau berkurang dikasih tanda panah turun atau tanda minus gitu. Nah, kalau burungnya turun berarti belalangnya naik karena tidak ada yang mau makan. Nah, itu. Kalau belalang naik berarti rumputnya berkurang. Nah, dan ketika burung berkurang, ular pun juga akan berkurang atau punah. Nah, berarti jawabannya adalah B. Kenapa kok ular bisa berkurang atau punah, Pak? Kan dia bisa makan yang lain. Tidak, rantai makanannya hanya itu. Ini karena kita membicarakan rantai makanan tertentu, tidak di luar itu, gitu ya. Nah, oke, rantai makanan seperti itu. Baik, selanjutnya anak-anak, materi 2 itu adalah simbiosis. Simbiosis itu hubungan antar makhluk hidup, gitu ya. Hubungan antar makhluk hidup. Nah, saat makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, gitu. Ada 4. Kalian pasti juga sudah memahami. Cuma di sini di soal ASPD itu simbiosis itu keluarnya 2. Ya, 2 ini bisa dua-duanya keluar, bisa salah satu yang keluar. Yang pertama adalah contoh simbiosis, yang kedua menjelaskan alasan simbiosis. Udah itu tok. Jadi nggak ada yang lain. Ya. Bagaimana ini penjelasannya? Yang pertama, ini materinya. Nanti bisa kalian baca di rumah karena materi ini nanti saya sampaikan ke Pak Guru, gitu ya. Ini materinya. Nah, kemudian contoh soalnya ini, anak-anak. Kalau ini contoh soal yang menjelaskan, ya, menjelaskan. Tadi apa simbiosis itu? Hubungan antar makhluk hidup, gitu ya. Nah, hubungan antar makhluk hidup itu di soal ini ada 2 ini makhluk hidupnya. Pasti di semua soal ada 2. Yang pertama tumbuhan paku, kemudian yang kedua adalah pohon kelapa, gitu ya. Tumbuhan paku dan pohon kelapa. Nah, kalian tentunya juga sudah tahu bahwa tumbuhan paku itu ketika menempel, dia hanya mendapatkan sinar matahari. Dia tidak mengambil makanannya. Berarti dia termasuk simbiosis komensalisme. Ya, gitu toh. Nah, coba kita cari pernyataan yang komensalisme. Berarti komensalisme itu, yuk diingat kode tangannya. Komensalisme itu 1 untung plus ya, dan 1 rugi. Satu untung dan 1 tidak untung tidak rugi atau 0 atau netral. Ya. Ulangi sekali lagi, simbiosis komensalisme itu 1 untung ya, tandanya plus beruntung. Kemudian yang satunya tidak untung tidak rugi, tandanya 0 atau netral. Begitu ya. Nah, tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, ya berarti dia untung. Sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Oh, berarti dia netral gitu. Ini tinggal kejelian anak-anak dalam membaca pernyataan. Hati-hati ini, hati-hati. Karena diubah sedikit katanya saja, nanti sudah salah jawabannya. Maka tolong mengerjakannya dengan teliti dan hati-hati. Materi selanjutnya adalah adaptasi anak-anak. Adaptasi itu penyesuaian. Ikuti Pak Rois. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Gitu ya.
Ulangi sekali lagi. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang ditanya, kemungkinan yang ditanya itu ada 4 anak-anak. Kalau kita berbicara adaptasi, bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan. Yang pertanyaannya adalah, yang pertama pertanyaannya adalah adaptasinya apa? Yang kedua adalah contoh adaptasinya. Yang ketiga, tujuan adaptasinya. Dan yang keempat adalah pasangan antara misalkan hewan dengan cara adaptasinya. Mana yang benar? Oke, kita perdalam. Oke, dengan soal saja. Anak-anak, kita perhatikan contoh soalnya. Di sini ada gambar. Di sini tumbuhannya itu namanya eceng gondok. Kalian tentunya juga sudah tahu, gitu ya. Nah, itu kan ditanya adaptasinya apa? Nah, bagaimana kok bisa menyampaikan adaptasinya apa? Iya, ditanya bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah, coba kita lihat bagian bawah sini, akarnya lebat. Ya, kenapa kok akarnya lebat? Karena dia tinggal di air, sehingga daunnya itu kan banyak, lebat gitu ya. Daunnya kan banyak, sehingga kan berat. Akarnya itu yang lebat di bawah itu untuk memperberat di bawah biar dia tidak balik gitu. Artinya akar yang lebat itu berfungsi menjaga keseimbangan gitu. Kemudian tangkai daun berongga. Tangkai daunnya ini berongga ya, tangkai daunnya di sini itu berongga. Ada gelembungnya, ketika dipencet gitu bunyi peletuk gitu. Ya. Yang pertama adalah contoh adaptasinya apa? Yang kedua ini adalah contoh adaptasinya. Nah, ini dicontohkan di sini tentang walang sangit. Nah, ya, yang pertama adaptasinya apa, yang kedua contoh adaptasinya. Walang sangit akan dimangsa oleh tokek. Upaya perlindungan diri yang dilakukan walang sangit dan predatornya adalah yang mengeluarkan bau yang menyengat atau bau sangit gitu. Ini kalian harus bisa menentukan seperti yang tertera di soal. Seperti itu. Selanjutnya, kalau yang ini adalah ini yang kedua, materi yang kedua. Nah, gajah melakukan aktivitas berkubang. Berkubang itu masuk ke dalam lumpur, anak-anak. Bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh dan melindungi dari gigitan serangga. Gitu ya. Anak-anak nanti ketika dalam penjelasan ini ataupun dalam pemaparan ini ada pertanyaan, langsung saja menyampaikan ya, biar nanti tidak lupa. Atau mungkin kalau lupa dicatat dulu, nanti di akhir ditanyakan. Gitu ya. Yang pertama Pak Aris sampaikan pemaparan dulu. Selanjutnya, ini yang disebut sebagai pasangan adaptasi. Menunjukkan pasangan yang tepat antara nama, hewan, atau tumbuhan dengan cara adaptasinya. Gitu ya. Nih, contohnya ini. Soal langsung. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya ditunjukkan oleh bunglon memutuskan ekornya. Benar atau salah? Salah. Karena yang benar, bunglon itu apa? Karena yang benar, bunglon itu ada pegangnya. Betul, betul, mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempatnya kan gitu. Berarti salah ya, pasangannya berarti salah ya, jangan dipilih kalau salah. Kemudian yang kedua, jangkrik memiliki kaki depan kuat dan besar. Ini juga salah. Wong yang besar dan kuat itu yang belakang karena untuk melompat kan gitu. Kemudian yang ketiga, burung pelikan memiliki paruh pendek dan kuat. Ini juga salah. Karena paruhnya adalah panjang dan berkantung kan gitu untuk menyimpan sementara ikan. Nah, pasangan yang tepat itu ditunjukkan oleh pilihan D, itik, memiliki paruh berbentuk sudu. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu, anak-anak. Baik. Selanjutnya adalah pelestarian lingkungan, anak-anak. Pelestarian lingkungan. Ya, kalian hanya diminta untuk menjelaskan manfaat pelestarian lingkungan. Nah, tipsnya adalah dicari pernyataan-pernyataan yang positif, misalkan untuk menjaga jumlah atau untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk agar lingkungan tidak tercemar, misalkan seperti itu ya. Jadi silahkan nanti dicari tipsnya adalah dicari pernyataan-pernyataan yang contohnya Pak Res contohkan ini. Nah, manfaat pelestarian itu juga selain membawa
manfaat buat manusia gitu, ini juga ada beberapa contohnya. Pelestarian hutan mahoni, jati, dan terumbu bermanfaat sebagai penyedia bahan industri. Mebeler itu seperti kursi, meja seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Ini contohnya. Yuk, nih. Nah, manfaat pembuatan terasering di daerah perbukitan bertujuan untuk kan pelestarian lingkungan itu, ya. Bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi. Anak-anak, terasering itu tanah yang dibuat bertingkat-tingkat pada lahan yang miring, biasanya di perbukitan gitu ya, atau pegunungan gitu. Nah, jadi kalau tidak dibuat bertingkat-tingkat seperti ini, yang terjadi ketika hujan, air langsung mengenai tanah dan longsor kan itu. Tetapi kalau bertingkat-tingkat yang terjadi ini gini, ada pematang-pematang sawahnya itu loh. Air kena sini, turun dulu, kena sini, air turun, terus datar dulu, terus turun seperti itu. Jadi tidak langsung mengenai semua permukaan tanah gitu. Itu manfaatnya terasering, yaitu mencegah terjadinya erosi, gitu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan pestisida yang berlebihan oleh para petani dapat mengakibatkan hama menjadi kebal. Nah, ini salah satu contoh saja. Baik, selanjutnya adalah fungsi bagian tubuh makhluk hidup. Nah, ingat ketika makhluk hidup itu bisa tumbuhan atau hewan ya yang keluar, kalian jangan terpaku pada satu. Yang pertama, menjelaskan fungsi bagian tubuh tumbuhan atau hewan. Ingat, di soal yang sudah-sudah, biasanya gini, ada gambar hewan, contohnya lele, ditunjuk yang di depan itu. Ya, misalnya, fungsinya apa? Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat tubuh tumbuhan atau hewan bagi kehidupan manusia. Akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Nah, ini contohnya. Manfaat bagian tubuh tumbuhan atau hewan. Beberapa contoh saja ya. Akar pada singkong, menyimpan cadangan makanan. Batang pada tebu, menyimpan cadangan makanan. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena fungsi bagian tubuh. Kan bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada buah, dan seterusnya. Itu ditanyakan fungsinya. Ingat ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ini juga masih ada beberapa yang dimanfaatkan. Nah, ini contoh soalnya, anak-anak. Ini contoh soalnya. Ya. Kebetulan Pak Ras mengambil contoh pada tumbuhan. Nanti kalau pada hewan, bisa kita lengkapi pada contoh-contoh selanjutnya. Fungsi akar itu kan bagian tumbuhan, toh. Pada tanaman ketela pohon adalah, nah gitu. Gitu ya. Jawabannya adalah apa? D. Menyerap zat hara dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Nah, karena ketela pohon ya. Selanjutnya ini. Nah, kalau yang kedua ini fungsi bagian tubuh tumbuhan bagi manusia. Ingat, kalau bagi manusia mesti di sini ada kata-kata bagi kehidupan manusia. Jadi harus kalian ingat. Yang harus kalian ingat. Ya, kulit manggis dimanfaatkan untuk obat-obatan herbal. Ingat toh iklannya di televisi? Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis ini ada ekstraknya. Nah, itu berarti yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Banyak sekali contoh yang lain, bagian tubuh tumbuhan seperti bagian daun. Ada yang dimanfaatkan untuk obat juga. Ekstrak daun jambu biji, nah, gitu. Ada lagi yang lain, misalkan daun teh dimanfaatkan bagi kehidupan manusia juga kan? Nah, itu adalah pemanfaatan bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan bagian tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah materi tentang daur hidup hewan. Yang keluar di ASPD itu ada dua. Ya. Yang pertama, tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian yang kedua, fase yang menguntungkan dan fase yang merugikan. Gitu ya. Fase yang menguntungkan, yang merugikan itu bagaimana, Pak? Nanti di penjelasan. Nah, kita penjelasan satu persatu ya.
Nih. Nah, yang pertama, fase metamorfosis sempurna atau daur hidup metamorfosis sempurna itu dari telur, larva, pupa, hewan dewasa atau imago, gitu ya. Contoh hewannya ini yang sudah tertera ini. Ada kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, lebah, dan semut. Yang tidak sempurna ada kepik, kecoa, belalang, jangkrik, laron, dan capung, gitu ya. Nah, terus ini yang tahapannya anak-anak. Tahapannya. Tahapan kupu-kupu yang menguntungkan itu adalah tahapan imago atau tahapan dewasanya karena membantu penyerbukan. Kalau yang merugikan tahapan larvanya karena ulat. Ulat itu memakan daun-daun tumbuhan itu. Ya, pucuk-pucuk itu makan daun-daun tumbuhan. Tahapan imago yang membantu penyerbukan. Kalau sudah jadi kupu-kupu, ini ada bunga, kupu-kupu hinggap pada bunga, maka dia membantu penyerbukan. Yang terjadi adalah ketika dia hinggap pada bunga, maka serbuk saranya jatuh ke putik, sehingga terjadi penyerbukan. Gitu ya. Kalau lalat jelas hanya merugikan saja, membawa bibit penyakit. Nyamuk juga merugikan. Kalau lebah menguntungkan, yaitu membantu penyerbukan juga. Gitu ya. Berikut contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Baik, anak-anak, yuk biar tidak diem aja. Karena ini Res memang lebih memilih menyampaikan dulu ya. Nanti kalau pas dinyalakan mic itu memang agak gaduh ya gitu ya. Baik anak-anak, coba cermati gambarnya. Ya, yuk. Boleh ada yang menjawab boleh. Yang paling kiri ini fase apa anak-anak? Kepompong atau pupa? Ini, yang kiri, yang paling kiri. Telur. Ulat. Kupu-kupu atau imago, betul. Kasian deh lo. Semangat banget pokoknya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini metamorfosisnya sempurna atau tidak? Sempurna. 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 100 nilai ASPD-nya mudah-mudahan 100 semua lampu yang wangi, ya. Amin. Nah, besok kalau ada soal seperti ini, kan soalnya cuma diubah-ubah gambarnya. Nah, kalian yang harus kalian lakukan adalah mencoret jawaban yang salah. Itu namanya mengeliminasi jawaban. Itu untuk mempermudah. Gitu ya. Coba, setelah kalian mengamati, ditulis di sampingnya. Metamorfosis sempurna gitu. Itu harus ditulis biar fokus. Kadang kalau sudah mau mengikuti serangkaian ujian soalnya banyak itu terus buyar fokusnya. Maka harus kita tulis dengan bantuan. Yuk, diikuti. Di soal itu ditulis metamorfosis sempurna. Ditulis nggak apa-apa. Ingat, soal dicoret-coret itu boleh. Karena itu adalah kegiatan analisis soal. Kamu harus mencoret-coret dalam rangka mencari jawaban. Sudah ditulis metamorfosis sempurna, barulah kita cari di opsinya. Yuk dicari bareng-bareng. Nyamuk, lebah kebetulan sudah tak kasih warna merah, berarti benar ya. Kemudian yang B, yang salah itu yang jangkrik, berarti jangkriknya dicoret. Kalau opsi ada coretan, ya berarti itu opsi yang salah. Jangan dipilih. Itu tips juga anak-anak. Kemudian yang C, yang salah adalah kecoaknya. Nah, udah gitu. Itu namanya analisis soal. Jadi soalmu nggak boleh bersih, harus kotor. Harus soal ya, ingat soal bukan lembar jawab. Kalau lembar jawab harus bersih, maksudnya bersih dari kotor-kotoran, hanya silangan yang tepat dan benar. Kemudian yang D, yang salah adalah belalang. Ya dicoret. Karena lalatnya benar, lebahnya benar, nyamuknya benar. Itu namanya mengeliminasi atau menghilangkan jawaban yang salah. Gitu. Bahkan cara analisis atau eliminasi ini nanti dapat menemukan jawaban yang belum kita ketahui. Ya, itu ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Baik, selanjutnya. Ini yang anak-anak, kalau ini yang mudah, ini kayaknya soalnya panjang. Neng ini hanya mau ngecoh, hanya memutar-mutarkan kalian. Tapi yang ditanya adalah daur hidup ulat. Padahal ini sudah ada kata ulat ya. Ini soal UN beberapa tahun yang lalu. Ulat tongkol namanya. Merupakan hama yang menyerang jagung.
daur hidupnya itu yang menyerang tanaman jagung itu pada fase apa gitu loh. Ternyata pertanyaannya itu pada fase larva. Kenapa? Larva memakan biji jagung kemudian merusak gitu. Nah itu. Ini contohnya. Nah, contoh lain gini. Fase hidup nyamuk yang merugikan manusia karena menyebarkan bibit penyakit demam berdarah dan malaria adalah, itu contoh sederhana itu. Ya. Jawabannya A, pupa, mesti salah. Ya toh, mosok pupa sudah terbang kemana-mana kan nggak bisa. Yang sudah terbang itu kan berarti yang sudah imago, berarti jawabannya imago. Itu ya. Itu tipsnya seperti itu. Dan anak-anak ingat, hanya ini yang keluar, hanya ini yang maksudnya beberapa contoh hewan ini boleh kamu lengkapi dengan contoh hewan lain lagi. Cuman kalau beberapa hewan ini sudah ini kayak kunci, sudah kayak kunci ya. Nanti bisa kalian pelajari. Baik, selanjutnya. Oke. Selanjutnya materi tentang sendi dan rangka. Anak-anak, ya meskipun Pak Ros tidak bisa melihat kalian semua, tapi Pak Ros yakin kalian tetap bersemangat dan berniat untuk mendapatkan nilai 100, gitu ya. Nah, sendi dan rangka ini memang harus kita pelajari dengan tubuh kita, ya, dengan tubuh kita. Kita berusaha mensyukuri nikmat dari Tuhan dengan belajar melalui tubuh kita, gitu ya. Kalau sendi yang namanya sendi engsel itu kan di sini. Ya, ini. Maaf ya, Pak Ros agak berdiri sama sini. Bisa kelihatan ya anak-anak ya. Sini sama sini. Lutut. Ya, lutut sama siku tangan sini. Arah geraknya, arah geraknya satu arah, kan gitu. Karena apa? Yang ditanyakan itu adalah jenis sendi dan arah geraknya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ya, peluru. Sini, pasangannya sini anak-anak, pasangannya sini, sebentar. Pasangannya sini. Ya. Ini. Namanya ini adalah pangkal lengan, kalau sini pangkal paha, kan gitu ya. Jadi berputar, arah geraknya dua arah. Kemudian selain itu ada sendi putar, sendi pelana ya, kemudian juga sendi kaku dan sendi geser. Sendi geser itu sini. Tulang kita yang belakang ini sendi geser. Begitu. Di situ hanya ditanya nama sendi dan arah geraknya. Nah, gitu. Kalau rangka sudah nggak ada. Kalau dulu ada rangka kepala dan lain-lain itu ada. Kalau rangka untuk yang ASPD tahun ini sudah tidak ada. Digantikan dengan sumber daya alam yang nanti di belakang, gitu ya. Gitu. Oke. Jenis-jenisnya, macam-macamnya sudah tertera di sini semuanya, dan saya yakin Pak Guru sudah juga mengajarkan di rumah. Ini contohnya, Pak Res hanya memberikan contoh soalnya. Ini ya. Berdasarkan cara kerjanya, jenis sendi yang terdapat pada bagian X adalah sendi pelana. Ini kebetulan dipisah soalnya. Kalau ini, yang kedua ini adalah arah geraknya. Arah gerakan yang dilakukan oleh sendi X ini nih. Berarti ini, yang ditunjuk ini, yang bawah, yang ini berarti kan sini. Nih. Ya. Sini ya. Berarti pangkal paha tadi itu ya. Berarti segala. Oh, ini yang benar dua arah ini, bukan segala arah, gitu ya. Itu ya. Ini untuk pengecoh saja. Rangka kebetulan sudah tidak dikeluarkan, tapi untuk pengetahuan saja boleh nanti dipelajari. Selanjutnya adalah sistem pernafasan manusia. Anak-anak, kita itu harus punya trik. Ya. Jadi, sistem pernafasan manusia itu kan yang dipelajari cuma hidung, ya. Kemudian ada tenggorokan, jangan salah kerongkongan loh ya. Kemudian ada bronkus, kemudian di dalamnya ada bronkiolus. Ya, ulangi sekali lagi, hidung itu berisi selaput lendir dan rambut hidung. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara kotor, selaput lendir berfungsi untuk menjaga kelembapan. Kemudian tenggorokan berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masih lolos dari hidung. Nah, tipsnya adalah dari satu tryout ke tryout yang lain itu pasti cuman bergantikan yang ditanyakan. Kalau yang kemarin hidung, yang besok mungkin tenggorokan, yang besok mungkin bronkus, yang besok mungkin alveolus, kan gitu. Dan karena itu, pahami 4 ini. Dipahami 4 macam ini. Ya, hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus. Apanya yang dipahami, Pak? Yang dipahami adalah proses yang terjadi
ya. Proses yang terjadi itu seperti apa, gitu ya. Oke, ini contohnya. Ini contohnya. Organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran. Ini kan proses yang terjadi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, ini 2 ini kan alveolus, gitu ya. Kalau 4 apa? 4 itu adalah percabangan karena bronkus, percabangan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri, atau menghubungkan dari tenggorokan ke bronkiolus, kan gitu. Bronkiolus nanti bermuara pada alveolus. Baik, saya lanjutkan. Sedikit ada tambahan di SPD ini adalah tentang sistem pernafasan hewan. Nah, sebagai contoh, Pak Res ambilkan kali ini satu contoh saja, karena contoh yang lain banyak. Saya kira nanti di pelajaran selanjutnya kalian bisa mempelajari sendiri. Nah, ini contoh pernafasan hewan yang berupa pundi-pundi udara dan paru-paru pada burung, gitu ya. Nah, ini ditanyakan fungsinya biasanya. Nah, kalau sedang mengepakkan sayapnya, maka dia menggunakan pundi-pundi udara. Kadang disebut sebagai cadangan udara, kan gitu. Pundi-pundi itu kayak kantong-kantong udara, gitu, Nana. Nah, kalau untuk pernafasan, itu ada tambahan hewannya. Kalau untuk pencernaan dan peredaran darah, cukup pada manusia yang harus kalian pelajari. Nah, ini pencernaan. Nah, ini biasanya yang menjadi momok bagi kalian itu enzim kalau ini. Ya. Kalau fungsi yang lainnya sudah bisa saya kira ya. Rongga mulut untuk kan untuk mencerna makanan ini. Ini kan mekanik ini. Ini kan gerakan mekanik. Kemudian juga ada kimiawinya. Enzimnya amilasa atau petialin. Kemudian turun ke kerongkongan, ada gerakan meremas-remas, peristaltik, kemudian turun ke lambung dan seterusnya. Ya. Biasanya yang ditanyakan itu yang belum bisa dipahami itu di lambung ada enzim apa saja, getah pankreas mengandung enzim apa saja, kan gitu. Ya, itu yang harus kalian kuasai. Kalau yang lainnya saya kira bisa. Usus halus kata kuncinya menyerap sari-sari makanan, usus besar kata kuncinya menyerap air dan membusukkan makanan. Itu kan ada kata kuncinya semua. Ya, Pak Aris tuliskan di sini, bisa kalian cermati. Bagaimana contoh soalnya? Nih contohnya nih. Yang ditunjuk ini adalah organ hati, ya. Berarti berfungsi menghasilkan cairan empedu digunakan untuk mencerna lemak. Empedu itu letaknya di bawahnya. Biasanya kalau hatinya seperti ini, empedu di bawahnya, kantong kecil di bawahnya. Ya, ini kantong kecil ini. Ya. Jadi seperti itu contohnya. Yang ketiga, untuk organ adalah peredaran darah. Nah, ini langsung ini ya, peredaran darah nih. Yuk. Apa toh jadi peredaran darah yang harus kamu pahami itu? Ada 4. Peredaran darah bersih, peredaran darah kotor, peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Ya. Ini harus benar-benar teliti karena urutan nomor ini ya. Coba Pak Res pengen ada salah satu yang menjawab. Kalau urutan peredaran darah bersih itu dari nomor berapa kemana sampai mana? Coba dilihat dulu. Bersih. Halo anak-anak? Halo Pak, masih terdengar? Halo? Cek, cek. Takut. Peredaran darah bersih dari mana yuk? Dari nomor 7. Kemudian 1. Kenapa dari nomor 7? Karena nomor 7 ini adalah bilik kiri. Ya. 7, 1, 4, 5.
Ini peredaran darah besi ya. Saya ulangi, 714 gitu ya. 714. Tuh. Nah, kalau kotor mana? Kalau kotor mana yuk? 8 6 2 3. Diulangi yuk, diulangi. 6-nya ini kan berarti serambi kiri toh. Berarti 8 2 3. Nah, kotor itu, ya toh? Ya enggak? Ya. Sorry. 8 2 ini kalau 3 ini sudah keluar dari paru-paru, berarti dia sudah bersih gitu ya. Itu. Nah, kalau yang kecil mana? Yang kecil. Yang kecil. Berarti ingat anak-anak, yang kecil itu kata kuncinya adalah J, P, J. Jantung, paru-paru, jantung. Ya, yuk kita lihat. Yang jantung, paru-paru, jantung berarti berapa? 8 2. Ayo bareng-bareng yuk. 8 2 3. Terus kemana? 6. Nah, kan harus kembali ke paru-paru lagi toh. Nah, gitu. Ini memang sengaja Pak harus ambilkan gambar yang agak susah. Biasanya kalian gambarnya kan yang naik turun gitu ya. Ini yang nyamping. Nggak apa-apa. Biar kalian terbiasa. Nah, yang datar. Kalau biasanya kan yang naik turun mudah. Ini yang susah. Ya. Kenapa kok seperti itu? Biar terbiasa yang susah. Nanti ketika menjawab yang mudah sudah bisa. Kanan kiri. Yang penting ini kata kuncinya kanan kiri, atas bawah. Oke, yang terakhir besar, coba besar. Besar itu berarti dari jantung seluruh tubuh ke jantung lagi. Yuk, mana coba? 7. Terus pinter. 5. Pinter. Ya, pinter banget. 7 1 4 5. Berarti itu sudah tidak bingung. Kanan kirinya sudah bisa. Nah, nanti tinggal latihannya di variasi gambarnya ini, anak-anak. Gambar yang mendatar sama yang naik turun. Itu kalian harus menguasai 2 gambar itu. Karena jenis gambar peredaran darah itu ada 2. Kalau yang naik turun kalian mungkin sudah biasa ya. Ini yang penting sebetulnya cuman ini. Nomor 5 sama 6 itu kan atas. Berarti nih 5 sama 6 atas itu kan berarti serambi. Nah, kemudian yang 8 sama 7 itu kan bawah. Berarti kan bilik. 7 bilik kiri, 8 bilik kanan. 5 serambi kanan, 6 serambi kiri. Ingat, serambi berfungsi menerima, bilik berfungsi memompa. Nah, gitu. Serambi menerima, bilik memompa. Jadi jangan sampai nomor 7 bilik itu kamu bilang menerima gitu nggak boleh. 7 itu harus memompa. 8 juga harus memompa, gitu ya. Cuman arahnya berbeda. Baik. Sebentar, Pak. Pak. Halo, Pak. Halo. Mungkin halo ya, sebentar. Mungkin perlu ini memang materi yang apa ya, perlu didalami juga ya, Pak ya. Iya. Iya. Apa namanya? Terkait dengan peredaran darah itu kan dari yang darah besar dan sama darah kecil ya, yang apa namanya, yang ini. Jadi kadangkala saya tidak tahu ya, kalau di kesepakatan ya, istilahnya gambar itu kan menghadap, nah ini loh Pak, dan kan bilik kanan dan apa bilik kanan kiri kita itu loh Pak. Jadi soal itu menghadap kita. Nah, itu berarti posisi gambar itu berkebalikan dengan anak enggak Pak? Betul, iya. Nah, ini perlu dipahami juga gitu. Ya, baik. Sebentar, tak ambil contoh soalnya ya. Iya, betul. Ya, itu anak-anak ya, mohon diperhatikan ya. Karena soal itu kan menghadap ke kita, seperti kita bercermin. Ini tolong diperhatikan. Nanti supaya anak-anak juga memiliki pemahaman yang bertambah dengan penjelasan. Ya. Halo Pak Ki. J. Saya itu kalau di tempat layar Pak Ki itu kelihatan sayanya ya, sama tampilannya ya, 2 berarti. 2. Oh ya, baik. Berarti saya bisa dilihat ya ini ya. Saya kalau di anak-anak kurang tahu ya. Kalau di tempat saya begini, betul bisa lihat. Oh, ya, dua set. Oke, berarti anak-anak juga 2 Pak. Insya Allah. Ya, baik. Ini Pak Ki. Jadi soalnya ini seperti ini ya.
Bagaimana? Memang ini kasus umumnya awal-awal itu anak-anak bingung kanan kirinya. Betul. Nah, karena ini kita menghadap soal seperti ini, agar menghilangkan kebingungan, tipsnya adalah ini kita tempelkan ke dada kita, gini. Iya. Nah, anak-anak gini ya. Karena Nggak menurut saya, kelihatan, Pak. oh nggak kelihatan, ya. Ini kelihatan nggak sekarang? Mana Kurang ini? naik, Pak. Kurang Kurang naik. naik. Ini, Iya, Ya. iya. Ya. ya. Sudah kelihatan? Kelihatan. Ya, baik. Kalau kita tempelkan ke dada kita seperti ini, tinggal kita lihat. Ini kan ada nomor 1, 2, sama 3, 4. Kita angkat tangan kanan kita. Maka sebelah kanan ya sesuai dengan tangan kita. Dan tangan kiri sesuai dengan tangan kita yang sebelah sini berarti gitu ya. Itu cara mudahnya menentukan kanan kirinya anak-anak. Ya, oke? Siapa? Sip, Ya. pinter. Gitu nggak Pak Ki? Ya, ya, ya. Ya. Wah, semangat-semangat ini anak-anak ini, alhamdulillah. Amin, amin, Oke, amin. oke. Saya doakan 100 semua pokoknya ini. Amin, amin. Ya, baik anak-anak tetap semangat. Gitu ya tipsnya. Pokoknya yang keluar tuh cuma 4 anak-anak. Bersih, kotor, kecil, besar. Bersih itu O2, kotor itu CO2. Ingat, kecil itu J, PJ, besar itu J, STJ. Dan sekarang ini, mungkin Pak Ki nanti bisa mengajarkan, variasinya ada 2 contoh soalnya. Yang pertama, menentukan nomornya, urutan nomornya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan kata-katanya, nomornya itu sudah ditempel di soal, ya, di pernyataan. Peredaran darah dari nomor berapa adalah gitu. Jadi kalau seperti itu juga harus teliti. Misalkan ditentukan nomor pertamanya 7. 7 itu kan berarti bilik kiri. Jangan sampai kamu memilih opsi yang bilik kanan. Gitu ya anak-anak ya. Halo, oke ya? Ya. Oke, nah itu ada 2 opsi seperti itu. Anak-anak harus melatih semuanya, gitu ya. Oke, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan. Kalau ini hafalan anak-anak, kamu hanya menghafalkan saja. Ini kira-kira berkembang biak dengan apa? Ini mudah ya, saya kira mudah. Ini saya lewati. Ini juga mudah, anak-anak. Kalau ini masih standar saja soalnya, ciri pubertas pada laki-laki apa? Biasanya cirinya ini dicampur. Nah, dicampur. Jadi yang laki-laki dan perempuan dicampur, terus pernyataan soalnya gini, stem soalnya gini. Ciri perubahan pada masa pubertas pada laki-laki adalah gitu. Nanti kamu harus jeli melihat nomornya mana yang laki-laki yang benar, ya laki-laki yang benar mana, perempuan yang benar mana. Caranya apa? Soalnya dilingkari. Ya, kalau yang ditanya laki-laki, laki-lakinya dilingkari. Pokoknya harus kamu melingkari seperti ini, biar fokus gitu loh ya. Nek sudah dari nomor misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu, centang yang laki-laki yang benar, yang lainnya coret, yang coret jangan dipilih. Itu yang utama, seperti itu. Ya, ini contohnya nih coba kamu lihat. Ini kan dicampur, ya. Ini kan dicampur. Nah, apa maksud Pak Rois? Maksud Pak Rois yang di pertanyaan ciri-ciri pubertas pada perempuan itu dilingkari perempuannya. Perempuannya dilingkari, biar kamu fokus memang benar-benar perempuan. Sekarang tak tanya, ya, kalau nomor 1 tumbuh rambut di dagu itu kan bukan perempuan, berarti dicoret gini anak-anak, seret gitu. Jangan ragu, pokoknya harus mau mencoret, seret. Ya sudah, kalau ada nomor 1 berarti salah gitu loh. Yang kedua, pinggul menjadi lebih lebar, kan benar. Berarti kantongi 1 jawaban, nomor 2 benar, ting ting gitu. Yang ketiga, dada menjadi lebih bidang. Mosok perempuan dadanya bidang? Tidak. Berarti itu salah nomor 3. Seret, corek, seret gitu. Nah, berarti nomor 1 sama 3 jelas bikin salah ya. Jangan memilih ada yang ada nomor 1 sama 3. Nah, gitu ya. Nah, berarti jawabannya 2, 4, 5. Nah, gitu. Ya, itu caranya seperti itu. Harus pakai sistem coret gitu ya. Sistem coret gitu. Baik. Selanjutnya kesehatan organ. Anak-anak, kesehatan organ itu ada 3 organ, peredaran darah, pernafasan, pencernaan. Ditanyakan penyakit ya dengan ilustrasi gejalanya. Contohnya pernyataan yang panjang gitu, salah satu kata kuncinya adalah getah lambung terlalu banyak mengeluarkan asam lambung. Ini kan berarti mah.
Bagaimana menanggulangi MAH? Yaitu pola makan yang teratur, seperti contoh soal itu, ya. Oke, lanjut. Di sini Pak Res sudah tuliskan jenis-jenis penyakit dan bagaimana ciri gejalanya. Nanti kalian bisa baca. Ini nanti Pak Res sampaikan ke Pak Giyoto, Pak Guru. Nah, ini sudah ada pernafasan sudah, pencernaan sudah, peredaran darah sudah. Insya Allah tidak jauh-jauh dari penyakit ini. Peredaran darah ya hipertensi, kemudian anemia, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Baik, selanjutnya adalah percobaan pada sistem organ. Anak-anak cermati baik-baik. Ya. Kalau kalian sudah menguasai peredaran darah, tentunya ini juga mudah. Nomor 1 ini mencerminkan serambi kiri, karena atas 1 sama 3 itu serambi. Kemudian 2 sama 4 ini bilik. Ya, ini besok gambar percobaan. 1 itu serambi kiri, 2 bilik kiri, 3 serambi kanan, 4 bilik kanan. Berarti kalau bagian nomor 2 ditekan, kan nomor 2 yang bawah itu, ini yang ditekan. Berarti darah mengalir ke seluruh tubuh. Kan memompa itu nomor 2 itu. Ke seluruh tubuhnya kan nomor 5 itu, tinggal ngurutin aja. Kemudian mengalir ke nomor 4, ya, kemudian mengalir menuju nomor 4 atau bilik kanan. Ya udah. Kemudian mengalir ke nomor 3. Nah, jadi dari 5 itu terus ke 3 naik gini. Karena dari seluruh tubuh itu dia akan mengalir ke, ini sudah kotor ya, berarti ke serambi kanan. Nah, nomor 3. Nah, mengalir menuju nomor 5, kemudian mengalir menuju nomor 3. Nah, gitu. Jawabannya berarti B. Nah, itu. Ini harus teliti. Harus teliti, anak. Di soal ini memang harus teliti. Intinya adalah, yuk ikuti Pak Rois, kamu bisa mengikuti dari rumah. Peredaran darah itu yang paling penting kanan, kiri, kanan bersih, kiri kotor. Ya. Kamu bisa mengikuti di rumah ya. Kanan, kiri, kanan bersih, kiri. Ulangi. Kanan, kiri, kanan kotor, kiri bersih. Kebalikannya ya. Kirinya itu justru bersih gitu loh. Ulangi. Kanan, kotor, kiri bersih. Ulangi. Kanan kotor, kiri bersih. Gitu ya. Atas serambi, bawah bilik. Nah, gitu. Atas serambi, bawah bilik. Nah, gitu. Atas menerima, bawah memompa. Nah, itu. Ulangi ya. Kanan kotor, kiri bersih, atas serambi, bawah bilik, atas menerima, bawah memompa. Nah, itu diingat terus, itu kata kuncinya. Bahwa kalau kanan itu kotor, kalau kiri itu bersih. Nah, kebalikan tangan kita ya. Oke, baik. Kanan bersih untuk yang bersih-bersih. Selanjutnya anak-anak. Percobaan itu pada sistem organ itu yang keluar cuma 2. Kalau tidak peredaran darah yang sudah kita pelajari ini, yang kedua itu adalah pernafasan. Ini contohnya. Nih ya, kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan. Ya, baik. Ini yang seperti di soal itu. Ya, ketika ditarik, nih kamu lihat, ketika ditarik kan balonnya mengembang, gitu. Yang ditanyakan di soal ini itu ada 3. 1, tekanan udara di dalam botolnya bagaimana? 2, balonnya mengembang atau mengempis. Ketiga, udaranya masuk atau keluar. Ada 3 pertanyaan. Maka kalian juga harus tahu 3-tiganya ketika ditarik dan dilepas. Yo, ikuti Pak Rois. Lihat dengan baik ya. Ya. Ketika ditarik, ya, ketika ditarik, kan aku menarik, berarti aku mengambil. Pak Rois mengambil berarti. Kalau mengambil berarti tekanan udara di dalam botol berkurang, kan diambil. Ya. Ditarik, diambil. Tak ulang sekali lagi. Ketika ditarik, tekanan udara di dalam botol berkurang. Ini loh tandanya berkurang kan min toh. Pakai gerakan biar mudah diingat. Ketika ditarik,
tekanan udara di dalam botol berkurang. Botol berkurang. Udara, ingat, lanjutannya, udara masuk melalui pipa. Kan udaranya masuk sehingga balonnya ngembang, ya enggak? Ya. Nah, gitu. Ya. Oke, ulangi. Ditarik, tekanan udara di dalam botol berkurang. Udara masuk melalui pipa, balon mengembang. Nah, bisa nggak? Paham. Ini bisa dibuat di rumah ini, masing-masing. Ya, bisa dibuat di rumah. Ulangi sekali lagi anak-anak pinter. Ditarik, tekanan udara di dalam botol berkurang. Udara masuk melalui pipa, balon mengembang. Gitu ya. Tampak lucu ya di kamera, Pak Res. Yang kedua, kan pertanyaannya cuma ditarik atau dilepas. Yang kedua dilepas, coba diperhatikan. Dilepas. Coba kamu lihat balonnya tuh. Pas tak tarik melembung, pas tak lepas kempes. Ya enggak? Pertanyaannya adalah, urutannya adalah, ini kan ditarik tadi, dilepas, nyoh. Ini loh, tak lepas. Dilepas, nyoh. Kan tak kasih toh. Kalau tadi tak tarik, saiki tak kasih, nyoh. Gitu loh. Jadi kalau tadi ditarik berkurang, kalau dinyoh, dilepas, bertambah tekanan di dalamnya. Kebalikannya, pokoknya semuanya serba kebalikannya. Jadi urutannya gini, dilepas, nyoh, tekanan udara di dalam botol bertambah. Udara keluar melalui pipa, balon mengempis. Kalau tadi balon mengembang kan balon mengembang. Kalau balon mengempis, balon mengempis, gitu ya. Kode tangannya. Ini suatu saat dibutuhkan ketika kalian blank. Ya, ditarik, tekanan berkurang, udara masuk melalui pipa, balon mengembang, dilepas, tekanan bertambah. Ini kan tak kasih loh, nyoh, tak kasih bertambah. Maka udara keluar, balonnya mengempis. Gitu. Ini bisa kalian coba di rumah nanti. Ya, alat-alat semacam ini saya yakin mudah nanti dibuat. Gitu ya anak-anak ya, semangat ya. Siap. Ya, baik, oke. Oke, lanjut. Sifat benda pada cair gas, ini langsung saja, karena mudah, ini biasanya dua hal yang dijadikan dalam satu soal. Ini kan air cair, sama batu bata itu kan padat. Batu bata dan air itu yang memiliki wujudnya beda, ini memiliki persamaan sifat apa? Satu, menekan ke segala arah. Airnya benar, batu batanya salah. Batu bata kan nggak bisa, karena terbatas ruang toh. Kemudian selanjutnya, bentuk seperti wadahnya. Air bisa, nek adanya gelas, ya seperti gelas. Kalau wadahnya botol, ya seperti botol. Batu bata nggak bisa, bentuknya seperti itu terus. Volumenya tetap. Ini benar, air volume tetap, batu bata juga tetap. Gitu ya. Oke, lanjut. Perubahan wujud benda, anak-anak. Cuman gini tok, kata kuncinya. Anak-anak perhatikan Pak Res. Kata kuncinya cuman gini, perubahan wujud benda itu. Padat, cair, gas. Dibentuk segitiga tangannya ya. Padat, cair, gas. Nanti kamu ditanya, ini bisa dengan ayah bunda ini. Padat ke cair, namanya apa, contohnya apa. Cair ke padat, namanya apa, contohnya apa. Padat ke gas, contohnya apa, namanya apa. Gas ke padat, nama perubahannya apa, contohnya apa. Gas ke cair, namanya apa, contohnya apa. Cair, gas, contohnya apa, namanya apa. Gitu ya. Ini mudah ini, mudah. Ini harus dengan piramida atau dengan segitiga ya. Padat, cair, gas. Anak-anak bisa mengikuti ya. Padat, cair, gas. Nanti bisa bolak-balik gitu. Itu cair, gas. Nah. Baik. Yang keluar di soal ini. Kegiatan yang memanfaatkan perubahan wujud benda. 1C, 3D. 1 menjemur pakaian basah, C menguap. Betul. 3D, meletakkan kamper di tempat terbuka, D menyublim. Betul. Nah ini mencari perubahan wujud
yang sesuai dengan kegiatan yang benar, gitu ya. Baik. Selanjutnya, ini gaya dan gerak, anak-anak. Gaya dan gerak. Yang pertama jenis gaya. Jenis gaya itu ya ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya magnet dan seterusnya. Ini contoh jenis gayanya. Yang sering keluar biasanya gabungan dari dua gaya, gitu ya. Nah, ini kalau ini kegiatan yang menunjukkan perubahan pengaruh gaya, gitu ya. Jadi pengaruh gaya itu ada beberapa yang perlu kita ingat dengan gerakan tangan. Ikuti gerakan tangan Pak Roes, kamu di rumah, Pak Roes di rumah juga di sini ya. Kita terhubung dengan dunia maya, kamu bisa mengikuti. Pengaruh gaya terhadap benda itu menyebabkan satu, benda diam menjadi bergerak. Ini tadi kan diam menjadi bergerak. Untuk mengingat seperti itu. Yang kedua, mengubah benda bergerak menjadi diam. Lihat, mengubah benda bergerak menjadi diam. Kebalikannya tadi. Yang ketiga, ini mesti ditanyakan di soal. Mengubah kecepatan benda. Gini gerakannya. Mengubah, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Semula tadi lambat, nah, mengubah kecepatan benda. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengubah arah benda. Lihat tangan Pak Roes, mengubah arah benda. Semula ke sini, terus ke sana. Kan mengubah arah benda. Ya. Tadi dia bergerak, yang keempat. Yang kelima adalah mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk benda, contohnya kertas yang lembaran itu kita yang sudah kayak kepakai, kita remes-remes kan jadi bulat. Nah, itu berarti mengubah bentuk benda. Atau bermain plastisin, atau membuat gerabah dari tanah liat dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Baik, begitu ya anak-anak. Contoh soalnya bagaimana? Nih ya. Jenis gaya yang berperan dalam kegiatan tersebut, ini ada orang menimba, gayanya adalah gaya otot dan gaya gesek. Jawabannya. Terus yang ini, ada yang Pak Res tebali, kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah benda. Coba yuk dilihat yuk, yang A, itu berarti kan mengubah kecepatan benda. Ya toh? Yang B adalah mengubah bentuk benda. Yang C mengubah arah benda, arah gerak benda. Kan bermain kasih saya melempar ke kalian. Ada salah satu yang memukul ya. Saya lempar ke situ, kalian memukul, kan berubah arah. Semula ke sana jadi ke sana. Itu berarti berubah arah. Kemudian yang memahat batu menjadi patung itu juga mengubah bentuk benda. Sama seperti yang atas tadi. Lanjut, energi dan perubahannya. Ini beberapa yang muncul adalah kalkulator dan jam digital atau stopwatch. Itu kalau tidak teliti salah. Kalau teliti berarti menjawabnya kimia, listrik, cahaya. Kan kalau jam yang kayak gini, biasa gini yang nggak digital itu kan pakai gerak. Anak-anak kadang sok terkecoh gerak, oh kan gambarnya jam berarti gerak. Jangan, kalau jam digital itu berarti munculnya cahaya yang dikeluarkan melalui sel-sel yang ada di jam itu. Itu ya. Panel LED-nya itu mengeluarkan cahaya hasil akhirnya. Ini contohnya. Ada senter, perubahannya dari kimia, listrik, cahaya. Kimianya mana? Kimianya baterai jelas. Listriknya mana? Ada rangkaian, gitu ya. Kemudian cahayanya jelas efeknya cahaya, gitu ya. Ini yang sering salah. Jangan gerak, ini jawabannya. Kalau ini stopwatch, ini tampilannya kan cahaya, ini tampilan akhirnya. Jadi hasil akhirnya harus dikonfirmasi. Hasil akhirnya apa? Ini tampilan akhirnya kan cahaya ya. Kemudian jawabannya kimia, listrik, cahaya. Gitu ya. Ini tidak, ini enggak. Nah, ini selanjutnya. Anak-anak, untuk suhu dan kalor yang keluar adalah pemuaian dan penyusutan. Ya, serta konduktor isolator. Ini kayaknya banyak, cuman Pak Res rangkum menjadi 2. Anak-anak diingat. Yang pertama pemuaian, yang kedua penyusutan. Ingat, ini terjadi pada sebuah kegiatan. Contoh gini, pemasangan kaca dibuat renggang. Nah, ini berfungsi untuk, nah ini kan berarti untuk agar ketika memuai pada siang hari tidak pecah. Berarti harus pakai kata kunci anak-anak ini. Kalau memuai, suhunya berarti suhu tinggi atau panas. Biasanya terjadi pada siang hari. Kalau memuai itu ya, kalau penyusutan suhunya
rendah terjadi pada atau kecil terjadi pada malam hari, kan gitu ya. Itu kata kuncinya. Dan kalau menyusut itu adalah berkurang volumenya. Kebalikannya, kalau memuai bertambah volumenya. Cara sederhananya kalau memuai itu bertambah panjang gitu, yaitu bahasa anak. Kalau untuk penyusutan berkurang panjangnya gitu. Kan ada beberapa kasus di kabel listrik dan gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga ini. Nah, yang isolator konduktor ini. Nah, sekarang yang isolator konduktor itu dengan percobaan anak-anak. Nah, ini agak panjang soalnya dengan percobaan seperti ini. Mencairkan coklat, ada beberapa gambar, ada beberapa wadah ini. Ini kan air panas yang A sama B itu wadah dari bahan yang berbeda. Ini tergantung kata kuncinya gini. Yang semakin cepat melelehkan berarti dia isolator. Konduktor. Yang semakin lama berarti dia isolator. Gitu aja. Namun ini termasuk soal sulit karena masih menentukan yang A ini adalah lebih cepat mencair, berarti A ini dari konduktor, contohnya aluminium. Nah ini langsung pada bahannya, ini 2 atau 3 kali berpikir. Kemudian yang B ini kan ada kata-kata, yang B itu lebih lama, yang B itu lebih lama setelah beberapa saat, yang B baru mencair. Berarti B itu dari bahan isolator, berarti yang B itu contohnya plastik gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, konduksi, konveksi, radiasi itu juga merupakan bagian dari suhu dan kalor. Konduksi, ingat kata kunci, konduksi itu merambat terjadi pada benda padat. Ya, kata kuncinya, anak-anak sering salah karena tidak memegang kata kuncinya. Konduksi merambat atau rambatan terjadi pada benda padat. Kemudian konveksi, mengalir atau aliran terjadi pada benda cair atau gas. Ya, itu kata kuncinya. Radiasi secara langsung. Ingat, konduksi merambat, konveksi mengalir, radiasi memancar. Gitu ya kata kuncinya itu. Halo? Halo? Halo, Mas? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya bunyi dan cahaya. Ya. Alat musik yang dibunyikan dengan cara tertentu. Yang kedua, menentukan nada rendah dan nada tinggi dari sebuah alat musik atau alat percobaan yang ditentukan. Yang ketiga, menjelaskan sifat cahaya. Baik, yang pertama, alat musik dengan cara tertentu itu bagaimana? Ini contoh daftar alat musiknya, digesek contohnya apa, ditiup, dipukul, dipetik, digetarkan contohnya apa. Yang ingin Pak Res ulas yang ini. Yang ingin Pak Res ulas yang kedua ini. Ini contohnya Pak Res punya ini di sini. Ini angklung ya. Yang ini ukurannya lebih besar. Yang ini ukurannya lebih kecil. Ya. Ketika yang besar dibunyikan seperti ini. Kemudian yang kecil ini, yang ukurannya lebih kecil, dibunyikan seperti ini. Berbeda ya suaranya. Nah, ternyata yang ini nadanya lebih rendah. Kalau ini lebih tinggi. Yang ini lebih tinggi. Gitu ya, lebih tinggi ya. Nah, di soal kalian ditanyakan mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi, bagian 1 atau 2 lebih tinggi yang mana, bagian 3 sama 4 lebih rendah yang mana, seperti itu. Nah, yang penting kalian sudah tahu ya. Nah, contoh yang lain adalah ini, botol. Nah, botol. Kalau ini dipukul, kalau ditiup ya, kalau botol ini ditiup, nanti kalian bisa mencoba di rumah. Kalau yang airnya agak penuh ini nanti nadanya tinggi. Nah, nanti ini nadanya tinggi, ya. Kamu coba nanti. 2 botol saja nanti PR-nya buat kalian. Dicoba. Mungkin bisa dari botol air mineral atau botol bekas sirup juga bisa. Yang sama ya. PR-nya yang sama ya.
2 botol, kalian isi air yang satunya penuh, yang satunya agak penuh, yang satunya setengah atau seperempat. Bandingkan nanti nada bunyinya seperti apa. Itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, sifat cahaya. Nah, ini sifat cahaya. Sifat cahaya itu 2 3 di. Merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan. Ini juga harus cermat. Kalau nanti di dalam soal ada muncul berkas-berkas cahaya yang banyak cahaya seperti ini, magical beam ini berarti diuraikan. Ya, kalau genting kaca berarti menembus benda bening, jendela juga menembus benda bening. Dasar kolam tampak dangkal berarti dibiaskan. Yang ada kata-kata tampak itu biasanya dibiaskan. Tampak dangkal, tampak patah, kemudian tampak besar itu kan dibiaskan. Loop itu kan tampak besar, itu juga dibiaskan. Salah satu. Nah, biasanya sifat cahaya ini nanti digabung, tidak cuma satu sifat. Tidak cuma satu sifat, tapi minimal 2 sifat. Baik. Selanjutnya listrik dan magnet. Ya. Yuk, listrik dan magnet. Listrik anak-anak di rangkaian ini Paras punya tips. Boleh kalian ingat ya. Ada 4 langkah pengerjaan atau tipsnya. Pak, suaranya nggak jelas. Suaranya gimana, Mas? Kurang keras? Sudah? Halo? Sudah ya? Baik. Langkah pertama, beri tanda positif dan negatif pada baterainya. Ya. Itu ya, itu langkah pertama. Biar ini beberapa anak masih salah di soal rangkaian listrik. Yang kedua, cek kondisi saklar. Yang pertama, beri tanda positif dan negatif pada baterai. Ikuti gerakan Pares. Yang pertama, beri tanda positif dan negatif pada baterai. Yang kedua, cek kondisi saklar. Cek kondisi saklar. Ya. Yang ketiga, konsep lampu menyala jika mendapat positif dan negatif. Itu yang ketiga. Jadi harus konsep itu yang utama, bahwa lampu itu akan menyala jika mendapat kutub positif dan negatif baterai. Yang keempat adalah urutkan satu persatu. Ulangi lagi. Yang pertama, beri tanda positif dan negatif pada baterai. Yang kedua, cek kondisi saklar. Yang ketiga, konsep lampu menyala jika mendapat positif dan negatif. Dan yang keempat adalah cek satu persatu. Yuk kita lihat ini. Di sini diberi tanda positif negatif di baterai. Yang kedua adalah cek kondisi saklar. Ini kan soalnya jika S1 ditutup dan S2 dibuka. Padahal ini S1 belum ditutup loh. Ini harus ditutup dulu, diorek-orek. Diorek-orek ditutup, gitu ya. Harus ditutup, gitu. Terus yang ketiga tadi konsep lampu menyala jika mendapat positif dan negatif. Yang keempat, urutkan satu persatu. Diurutkan. Yuk, L1 ini mendapat positif nggak? Dapat. Negatifnya dapat. Berarti L1 nyala. Kan gitu. Demikian juga seterusnya L2. Dari sini. Dapat positif. Negatifnya dari sini. Dapat. Berarti L2 nyala. L3-nya. Dapat. Negatifnya dari sini dapat. Betul. L4 sama L5. L4 nggak dapat negatif. Ya. L5-nya nggak dapat positif. Ini nggak dapat positif. Sorry. Ya. Ini karena satu titik ya, karena positifnya harusnya dia dari sini, gitu. Gitu ya, untuk rangkaian listrik kuncinya seperti itu. Nah, untuk magnet hanya ada 3 cara pembuatan, yaitu induksi atau didekatkan, gosokkan digosok searah, elektromagnet aliran listrik, gitu ya. Induksi didekatkan, gosokkan digosok searah, elektromagnet dialiri listrik. Itu kata kuncinya. Sumber daya alam, materi selanjutnya, kalian diminta menentukan yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Udah itu. Contoh yang dapat diperbarui dari golongan hewan, tumbuhan, air, udara, dan tanah. Yang tidak dapat diperbarui dari bahan-bahan tambang seperti emas, aluminium, tembaga, nikel, parafin, dan juga yang paling utama, yang sering keluar itu, yang tidak dapat diperbarui dari unsur minyak bumi dan olahannya. Bensin, solar, aftur,
kemudian kerosin, kemudian aspal, kemudian parafin, kemudian vaselin, itu yang tidak dapat diperbarui. Gitu ya. Contohnya ini. Kemudian daur air anak-anak, daur air itu hanya ditanyakan, bukan namanya sekarang ditanyakan. Daur air itu ditanyakan proses yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Nah, gitu contohnya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini ya, gambar ini. Berarti 1 penguapan, 2 pengembunan, 3 ini adalah turun hujan, kemudian 4-nya ini adalah infiltrasi. Infiltrasi atau 4 atau peresapan ya. Misalkan ini dibangun hotel atau bangunan perumahan, berarti kan berpengaruh terhadap peresapan. Karena apa? Yang semula tanah terbuka dan juga ada pohon-pohonnya, sekarang tertutup oleh beton atau aspal atau blok gitu ya. Itu yang menyebabkan air susah meresap. Nah, yang ditanyakan seperti itu. Akibatnya apa? Misalkan di sini dibangun perumahan atau hotel itu, berarti akibatnya adalah peresapan air berkurang karena tanah tertutup dengan aspal atau karena tanah tertutup dengan beton gitu ya. Itu. Selanjutnya tata surya ya. Tata surya itu yang ditanyakan adalah 1 akibat rotasi, akibat revolusi, dan akibat revolusi bulan. Udah itu 3 ini yang ditanyakan. Kalian harus punya tips dan triknya. Kalau akibat rotasi, pergantian siang dan malam, akibat revolusi, pergantian musim, ini ada kata-kata yang awal yang sama ini loh, supaya mudah mengingat. Rotasi bumi gerak semua harian, revolusi bumi gerak semua tahunan, dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri. Ini yang selanjutnya adalah materi gerhana bulan, ingat, dan gerhana matahari. Gerhana bulan ada 3, total, kemudian sebagian, kemudian penumbra. Gerhana matahari juga ada 3, total X, kemudian sebagian Y, dan Z ini adalah gerhana matahari cincin, gitu ya. Kemudian urutan planet, gampang ya, kalau urutan planet itu Meve, Buma, Jusa, Urane, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, gitu ya. Dan ciri-cirinya anak-anak, ciri-cirinya planet terkecil, terpanas, planet merah, satelitnya Phobos, Deimos, itu apa itu? Itu yang harus kalian kuasai. Soalnya ini contohnya, ciri-ciri planet Mars adalah berwarna merah dan memiliki satelit Phobos dan Deimos. Ini materi terakhir yang bisa Pak Rois sampaikan anak-anak. Nah, pesan Pak Rois, kalian silahkan dicermati materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, yang sudah disampaikan oleh Pak Gi di sekolah, beberapa tambahan dari Pak Rois nanti dicermati, diulang-ulang lagi di rumah ketika waktu kalian belajar, sehingga nanti untuk persiapan ujian kalian bisa mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak G yang bisa saya sampaikan. Pak Gi. Halo ya. G. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan Pak Gi, kami persilakan. Benar. Makasih Pak Rois sudah menyampaikan sampai materi terakhir ya terkait dengan tata surya bumi dan antariksa. Baik, akan saya buka untuk anak-anak. Silakan, apa tuh orang tua, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ditanyakan. Silakan anak-anak. Kira-kira dari penjelasan Pak Rois tadi, adakah yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Saat lihat di chat, kayaknya tidak ada. Iya. Gak apa-apa Pak Ki, kalau misalkan untuk kesempatan kali ini belum, nanti kesempatan lain bisa bertanya. Oke. Ya. Halo, ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan anak-anakku? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, wah luar biasa. Oke, sip. Semangat ya, Mas. Ya, jadi gini, ada tadi beberapa. Bener nih, ada pertanyaan nih. Bener. Kelas 6A, ada yang mau tanyakan? Jangan keluar dulu ya, jangan keluar, belum selesai. Jangan keluar dulu, nanti kita akan sampaikan beberapa info hot ya, info yang penting. Iya. Iya.
Oke, kita beruntung sekali sore hari ini bisa bergabung dengan Pak Rois, kesempatan jadi bergabung kami. Nah, semoga nanti bisa memberikan tambahan pemahaman dan juga tadi dikatakan suasana lain ya, suasana beda. Ya, Nana mungkin juga sudah bosan ketemu dengan Pak Anto terus, Bu Putri, Bu Maria, Bu Eti ini kita hadirkan Pak Rois pada kesempatan siang hari ini. Baik Pak Rois, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, barangkali bagian penutup monggo closing statement dari Pak Rois terkait dengan ASPD yang tahun ini memang lain daripada yang lain, dan nampaknya ASPD nanti itu ada dua fungsi, yaitu untuk pemetaan dan untuk masuk SMP ya Pak ya. Nah ini menjadi hal yang sangat strategis menurut saya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ki, anak-anak dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Ya, mau tidak mau kita memang harus segera melakukan sebuah persiapan. Saya kira untuk perjalanannya sudah panjang, sekarang ini kita tinggal sebentar lagi ujian ya. Oleh karena itu sekarang ini bukan persiapan yang dari awal, ini sudah pemantapan gitu ya, pemantapan, sehingga tipsnya adalah mengulang materi dan mengerjakan soal. Semakin kalian melakukan itu lebih banyak, maka jam tayang mengerjakan soal kalian juga akan semakin banyak. Kalian juga terbiasa menghadapi latihan-latihan itu. Yang kedua adalah analisis. Seperti tadi yang Pak Roy sampaikan, dicorek jawaban yang salah, kemudian ditandai untuk menemukan jawaban yang benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak jangan lupa juga dari sisi teknis mengerjakan kalian juga harus benar, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Ki, bahwa ASPD ini nanti digunakan untuk pemetaan dan pengukuran, serta digunakan untuk sarana nilai yang kita dapatkan ini untuk mendaftarkan ke sekolah lanjutan. Nah, karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini, tetap berlatih terus setiap hari, usahakan continue, jangan diputus gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah berdoa dan meminta bimbingan dan doa juga dari orang tua di rumah. Mudah-mudahan dengan banyak yang mendoakan ini kalian nanti diberikan kemudahan dan kesuksesan. Begitu ya. Begitu Pak Ki, mungkin pernyataan dari saya. Baik Pak Ki. Terima kasih Pak Rois sore hari ini. Insya Allah dengan mudah ya anak-anak, jelas ya apa yang disampaikan Pak Rois. Nah nanti setelah ini kita tinggal bagaimana untuk banyak berlatih. Terus terang nanti Pak Anto dan juga Bu Maria, Pak Yoni, kemudian Bu Eti pasti akan lebih intensif untuk menggunakan via Google Meet ya, karena supaya lebih bisa lebih intens begitu terkait dengan persiapan ASPD yang mungkin kurang beberapa hari lagi ya. Hitungannya sudah hari loh Pak ini ya. Iya betul, tinggal beberapa hari lagi. Bukan bulan loh ya, April. Ya. Baik. Jadi apa yang disampaikan Pak Rois semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada Pak Rois mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan Bu Kepala Sekolah hari ini belum bisa bergabung. Kemudian materi-materi yang sudah disampaikan, terima kasih. Insya Allah nanti kita perdalam, kita adakan pemantapan lebih lagi kepada putra-putri kita. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah setia mendampingi siang ini. Ada beberapa yang saya bisa intip kelihatan. Yang belum bergabung ya, ini ada beberapa yang mungkin belum bisa bergabung, tidak masalah. Pokoknya ada yang raise hand, sebentar Pak, ada yang raise hand Pak. Monggo Ibu, ada yang mau ditanyakan dari Ibu? Sebentar ini Ibu. Ayo, monggo Bu Ayu. Yes, terima kasih Pak. Hari itu kan ada di soal itu kan tentang sifat-sifat cahaya itu loh. Sepertinya belum disampaikan ya, pas saya pas lupa. Oh, tadi pas mungkin Ibu pas ya, baik. Ya, diulas lagi Pak. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kata kuncinya. Iya. Jadi Bu Ayu bisa saya ulas ya. Terima kasih Bu Ayu pertanyaannya. Sifat cahaya itu bisa kita singkat dengan 2 me ya. Me itu apa? Merambat lurus, menembus benda bening.
gitu ya. Merambat lurus itu contohnya adalah cahaya yang berkas cahaya yang kita sorotkan dari senter itu merambat lurus, gitu ya. Atau terbentuknya bayangan, itu juga sifat cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, menembus benda bening. Ini sangat banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Genteng kaca, kemudian kita bisa melihat barang yang ada di etalase, itu menembus benda bening. Dua, nggih, dapat. Kemudian yang tiga, ini disebut sebagai 3D. Dibiaskan, ya, dipantulkan, diuraikan. Nah, dibiaskan itu biasanya tipologi soalnya seperti ini. Tadi yang di soal di Sleman hari ini kebetulan muncul juga dibiaskan. Itu ada seseorang yang menggunakan loop pada servis jam. Nah, soalnya agak sulit ini. Pada servis jam, urutan proses sifat cahayanya bagaimana gitu. Yang pertama adalah jam itu kan memantulkan cahaya ke mata kita. Karena jam itu terkena cahaya, sesuatu benda yang ketika mengenai cahaya dan memantul ke mata kita berarti bisa dilihat. Jam memantulkan cahaya ke mata kita, menembus loop. Nah, menembus loop. Loop itu kan kaca pembesar ya, menembus loop. Kemudian urutannya setelah menembus loop itu dibiaskan, gitu ya. Kenapa kok dibiaskan? Karena mata kita ada medium udara, melewati medium udara dan lensa. Nah, ada dua medium yang yang terjadi pada proses itu, sehingga itu disebut sebagai dibiaskan. Sehingga efeknya apa? Ketika seorang tukang reparasi sudah memakai loop, efeknya lebih besar, tampak lebih besar, kayak itu. Kata kunci di soal, kalau dibiaskan itu biasanya pensil tampak patah. Nah, ini satu. Yang kedua, kolam tampak dangkal. Anak-anak kalau pergi ke kolam renang, kalau ketika pada siang hari gitu kita melihat kayaknya dangkal. Ketika kita terjun ke dalam itu, ya itu karena melewati dua medium, udara dan air. Ingat kata kuncinya biasanya ada kata-kata tampak gitu ya. Itu yang dibiaskan. Kemudian yang kedua, yang keempat itu diuraikan. Diuraikan itu biasanya percobaannya dengan prisma ya, sehingga ada cahaya masuk melewati prisma gitu. Kemudian nanti cahaya keluarnya ini membentuk beberapa berkas warna kan gitu. Magiku hibiniu itu diuraikan. Dan yang terakhir dipantulkan. Dipantulkan juga banyak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kaca spion ya, kaca spion yang kita pakai di mobil, motor itu kan cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang ada kaca tembung yang di pertigaan itu juga dipantulkan. Kita bercermin itu juga dipantulkan. Begitu mungkin penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak Gi. Terima kasih Pak. Ya Ibu Ayu, seperti itu penjelasan Pak Roy terkait dengan cahaya. Dan memang ini membutuhkan kejelian kita ketika nanti muncul di soal itu bisa gambar yang kadangkala memang membutuhkan analisis lebih, karena kadangkala si pembuat soal ini juga Pak Roy ingin sesuatu yang lain gitu ya, sesuatu yang beda betul. dari yang biasa. Misalkan pensil tampak patah itu kan biasa banget. Iya. Betul. Ya. Mungkin ada yang lain? Bapak Ibu, masih ada yang mau tanyakan? Bergabung lagi? Oke. Ya, saya tunggu. Saya hitung sampai... Pagi ini. Enggak hitung dah. Ya. Insyaallah waktunya masih ada. Mumpung Pak Rois masih setia dengan kita di sini. Iya, Pak Ki. Iya. Jadi kalau jumlahnya berapa lembu yang wangi itu, Pak? 84, Pak. Oh, kalau masuk semua. Ini tadi terbanyak tadi 67. Berarti ada sekitar berapa? Iya. Ya. Oke, mungkin nanti yang lain bisa dikuatkan sendiri. Ya Pak, Insya Allah nanti kita share ulang Pak kalau ada pertanyaan dan juga kita hal-hal yang sifatnya perlu pendalaman. Siap Pak Ki. Tidak terbatas di forum ini, mungkin nanti kita juga bisa komunikasi. Oke. Pak Ki. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih Pak Rois yang sudah hadir kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal
ibadah Pak Rois juga, menambah berbagi ilmu itu tidak akan apa ya, rugi. Insya Allah akan banyak menambahkan kita pahala, dan semoga apa yang Pak Rois sampaikan nanti juga memberikan manfaat pencerahan kepada kita semua, Bapak Ibu orang tua juga. Dan saya kutip yang terakhir, yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Rois, kita usaha semampu kita ya, sekuat tenaga kita dengan kondisi apapun di rumah Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian kita ngelokro ya, istilahnya, aduh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan, monggo kita bersama-sama, kami juga akan mengawal dalam arti dalam kegiatan kita, coba nanti setiap beberapa hari sekali, atau mungkin kita juga sudah membuat semacam ini, kayak program lah gitu, di program pemantapan yang insya Allah sampai dengan TPM dan juga kegiatan-kegiatan menuju ke sana, termasuk insya Allah ada juga nanti saya sampaikan di sini ada doa bersama ya, sekaligus kita motivasi bersama, insya Allah juga masih daring Pak Rois. Oh iya jadi Pak, untuk keamanan ya sebenarnya sih pengen sekali ya, rindu sekali kita itu bertatap muka ya, tidak bertatap layar terus seperti ini ya. Sebenarnya sakitnya itu di sini Pak. Iya, sama-sama Pak. Sakitnya itu di sini sebenarnya. Jadi memang benar-benar ini satu keadaan yang harus kita maklumi bersama. Baik Ibu Bapak, kita tutup dengan doa syukur untuk sesi yang pertama ini, untuk kegiatan kita dengan doa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rois, semangat ya. Mari kita berikan tepuk semangat ya. Saya pandu ya, tepuk semangat ya. Boleh dinyalakan semua biar riuh, tidak apa-apa ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuknya sampai nggak ini ya? Pada malu Pak. Oke, dan tepuk tangan yang panjang buat Pak Rois. Ya, terima kasih semuanya ya. Sukses buat Pak Rois juga. Putranya juga sekarang kelas 6, semoga jadi lancar. Kemudian anakku semoga diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Terima kasih Pak Rois. Semangat semuanya. Kemudian Pak Rois. Sama-sama ya. Ya. Terima kasih Pak Rois. Sama-sama semuanya ya. Ya, baik Bapak yang saya hormati, terima kasih sekali lagi Pak Rois. Kepada anak-anak, tolong jangan keluar dulu, Bapak juga, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan yang akan kita laksanakan minggu depan dan seterusnya. Oke, untuk yang sesi sekarang coba untuk dibuka kameranya ataupun videonya. Saya akan foto ya, akan saya foto bersama dulu untuk kita buat apa namanya dokumen. Saya hitung sampai dengan 100 ya. Ya enggak ya, saya hitung sampai 5 ya. Tolong dibuka, semua dibuka. Iya, oke. Saya biar tahu, jangan-jangan kamu ketiduran mendengarkan penjelasan dari Pak Rois. Ya, semua bangun, semua tampil. Saya hitung 1, 2, 3 kita ambil untuk fotonya. 1, 2, wajahnya dilihatkan, jangan rambutnya aja. 1, 2, 3. Satu kali lagi. One more. Sebentar. Saya pakai HP untuk dokumen saya. 1, 2, 3. Oke, sukses untuk kita semuanya. Baik Pak Rois, apabila dipandang cukup, tidak mengurangi rasa hormat kami, sekali lagi terima kasih. Apabila ingin meninggalkan room ini, kami persilahkan. Saya ya Mas. Kegiatannya ya. Sekali lagi.
masih bertengger 40 di sini, dikurangi saya dan Bu Maria berarti 38. Oke, nggak apa-apa. Saya akan sampaikan dengan beberapa hal, akan saya share ya, saya juga akan share ini. Ada beberapa informasi menarik yang perlu kita simak bersama, yaitu adalah terkait pelaksanaan TPM. Ini tadi sudah ada yang menanyakan juga, anak-anak, bagaimana Bapak TPM-nya besok kita mengerjakannya di sekolah atau di mana? Nah, ini akan saya jelaskan. Ini sudah menjadi keputusan yang kayaknya final ya. Betul ya Bu Maria ya? Oke ya, saya akan tampilkan. Jadi pada tanggal 23, 24 dan sampai dengan 26 ya nanti. Itu anak-anakku nanti akan mengikuti latihan TPM ya, TPM ataupun tes pendalaman materi, yang mana kegiatan tersebut diadakan atau diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Nah, adapun untuk harinya hari Senin, Selasa, Rabu, ditambah nanti hari Kamis untuk kegiatan pelatihan USBN ya, agama ya. Jadi asesmen yang agama. Itu hari Kamis tanggal 26. Pak, ada gambarnya. Memang belum, saya baru mau share. Bentar. Ini juga menunggu ininya belum keluar. Oke. Sudah kelihatan belum? Ya. Kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, sebelumnya mohon maaf. Saya tak kembali dulu ke sini. Saya lakukan ini cukup dulu ya, nggak usah di stop.